Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom buat kita semua, dimanapun kita berada. Shalom teman-teman semua, Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda, dimanapun kita berada. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Selamat malam ya buat kalian semua dimanapun kalian berada. Sampai kita tap-tap layar saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya biarlah lewat setiap program ini banyak orang-orang muda boleh datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang terberkati lewat program Gen Z Level Up, ya Bapak Ibu Saudari for Jesus, Bapak Ibu Saudari bisa menulis di dalam kolom komentar, diberkati atau terberkati lewat Gen Z Level Up, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita merenungkan setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin dalam setiap hidup kita semua kita pernah merasa ya seperti spare part. Ada bagian cadangan yang tersimpan di kotak yang tidak jelas fungsinya dalam kehidupan kita semua. Dan kita merasa tidak terlalu dibutuhkan ya dalam setiap kehidupan kita. Dunia sering membisikkan pada kita, kamu tidak cukup pandai, kamu tidak cukup cantik, kamu tidak cukup sukses untuk menjadi berarti. Mungkin kita melihat orang lain bersinar dengan talenta mereka, sementara kita merasa seperti lilin kecil yang redup di sebuah ruangan dalam setiap kehidupan kita semua. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang seperti suara yang lembut, namun tentunya mengingatkan kita semua, ya, supaya saudara dan saya benar-benar merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ya bukan itu identitas kita semua. Sebelum dunia memberi kamu label, sebelum kegagalan memberikan kamu cap, bahkan sebelum kamu mengenal dirimu sendiri, Tuhan sudah menuliskan namamu di telapak tangannya sebagai karya agung yang dirancang untuk bercahaya dalam kehidupan kalian semua. Malam hari ini, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar untuk mendengar kebenaran yang membebaskan di dalam setiap hidup kita semua, bahwa kamu bukanlah kesalahan. Kamu dan saya ada bukanlah karena kesalahan. Kamu dan saya adalah puisi yang ditulis oleh Sang Maestro, oleh Sang Pencipta. Dan setiap baris dalam kehidupanmu punya maksud dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, bayangkan ada seorang anak kecil yang ke studio pelukis ternama. Ya, di lantai berserakan kain lap, botol cat, ya kuas dan palet, ya dalam setiap kehidupan ruangan itu. Sang anak lalu kemudian melihat semuanya kotor, semua berantakan, tidak menarik. Tetapi sang pelukis memandangnya dengan mata yang berbeda. Saudari kasih Tuhan, dia melihat setiap noda cat, setiap goresan yang tampak acak, setiap alat yang mungkin dikatakan anak itu tadi kotor, sebagai bagian dari proses untuk menciptakan mahakarya yang akan memukau dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku, terkadang kita seperti anak kecil itu. Kita melihat hidup kita berantakan. Kita melihat hidup kita penuh dengan noda dalam setiap kehidupan kita semua. Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat hidup kita yang ada kuas bakat yang kita anggap biasa dalam hidup saudara dan saya. Bahkan luka yang kita sembunyikan. Kita berpikir Tuhan pasti kecewa dengan materi kehidupan kita semua yang seperti itu. Tetapi malam hari ini, saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Sang Mahaluk, Sang Maha Pelukis itu berkata dalam setiap hidup kita semua, aku sedang tidak salah mengambil bahan. Aku sedang merancang sesuatu yang indah dari setiap bagian hidupmu. Kamu adalah kanvasku yang paling berharga. Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda, khususnya Gen Z, orang muda dimanapun kalian berada, mari kita belajar ya melihat diri kita melalui mata Sang Pelukis Agung dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita rindu pada kesempatan saat hari ini kita belajar mengenai dicipta untuk bercahaya.
Ya, sehingga kalian menemukan potensi ilahi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian dapat menemukan tujuan hidup dan panggilan yang unik daripada Tuhan. Kita semua diciptakan Tuhan untuk bercahaya. Maka temukanlah potensi ilahi yang sudah Allah berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang percaya diciptakan dengan potensi ilahi. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap orang percaya diciptakan dengan tujuan khusus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam keunikan panggilannya. Jadi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita merenungkan di dalam setiap hidup saudara dan saya ada pertanyaan mendasar, untuk apa saya ada? Untuk apa kita ada? Apa tujuan hidup saya? Dunia menawarkan banyak jawaban untuk sukses, untuk kaya, untuk terkenal, untuk bahagia. Tetapi firman Tuhan memberikan jawaban yang lebih dalam dan kekal tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Kita dicipta untuk bercahaya. Kita adalah mahakarya yang Tuhan rancang dengan potensi ilahi untuk memancarkan terangnya di dunia yang gelap dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dimanapun kalian berada. Yang pertama kita mau belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara dicipta untuk bercahaya sehingga saudara bisa menemukan tujuan hidup kalian semua. Yang pertama, saudara, fondasi identitas kita, ingat baik-baik bahwa kita adalah karya agung daripada Tuhan. Saudara dan saya adalah karya agung daripada Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana demikian. Ya, Rasul Paulus menegaskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, ingat baik-baik bahwa kita adalah karya agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, karya agung dalam bahasa Yunani-nya adalah poiema. Poiema, kata yang sama untuk puisi, kata yang sama juga untuk masterpiece. Saudara, kita semua ada bukanlah produk kebetulan. Saudara dan saya bukanlah produk kebetulan. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Atau ada yang mengatakan manusia dari evolusi, ya, dari teori evolusi dan lain sebagainya, yang tadinya dari monyet sampai jadi manusia. Kan ada yang mengatakan demikian juga. Saudara, kita adalah puisi yang ditulis oleh Sang Pencipta. Ya, bukan produk kebetulan, bukan produk evolusi buta, tetapi saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara ditulis oleh Sang Pencipta. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya adalah sebuah masterpiece yang dirancang dengan sengaja oleh Allah. Itulah saudara dan saya diingatkan di dalam setiap hidupmu. Kamu dan saya adalah karya agung daripada Allah dalam hidup saudara. Dan di sana juga dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda, potensi ilahi kita tidak dapat dilepaskan dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah identitas kita ditemukan. Identitas kita dipulihkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, potensi ilahi kita semua tidak dapat dilepaskan dari hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesuslah Bapak, Ibu, Saudari, teman-teman muda, kita semua ditemukan. Kita semua dipulihkan. Makanya kita belajar, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, saudara diingatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, tadi saudara sudah belajar di poin yang pertama, karya agung. Yang kedua, saudara diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan memiliki rencana spesifik, yaitu pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saudara, itu berarti hidup kita memiliki tujuan yang sudah dirancang Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi potensi ilahi itu bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk melaksanakan rencana baiknya di dalam setiap hidup saudara.
Saudara, kita memiliki tujuan yang sudah dirancang sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Inilah yang pertama saudara diingatkan, fondasi identitas kita. Kita adalah karya agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda dan saya adalah karya seni, ya, karya seni daripada Allah. Ya, Bapak Ibu saudari, kita semua adalah karya seni Allah yang unik dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam diri kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Baik bakat, baik kepribadian, baik pengalaman, bahkan setiap luka-luka yang pernah kita alami dalam setiap hidup kita semua. Saudara, semua itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk tujuannya dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang pertama saudara renungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita adalah karya agung Tuhan. Ayat ini adalah pernyataan bahwa kebenaran tentang keberadaan kita semua dari sudut pandang Tuhan. Saudara, kita ini adalah karya buatan Allah yang menyiratkan bahwa hidup kita adalah sebuah karya seni yang disengaja tapi bukan produk massal. Ya, spesifik. Tuhan menciptakan kita semua secara pribadi, lepas pribadi, spesifik, unik. Tuhan adalah masterpiece dari setiap kita semua. Saudara, setiap detail diri kita, setiap bakat, setiap temperamen, setiap latar belakang, bahkan pergumulan kita semua adalah goresan kuasnya yang penuh dengan tujuan. Yang punya tujuan, yang punya maksud di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu saudari, teman-teman semua. Ayo kita belajar. Musa pada waktu itu juga sama di dalam Keluaran pasal 3 dan pasal keempat. Musa merasa tidak layak. Dia mengatakan, siapakah aku ini? Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11. Dia berargumen bahwa dia tidak pandai berbicara. Namun Tuhan telah mendesainnya dengan unik. Saudara, pengalaman itu sebagai pangeran Mesir. Ya, Musa telah belajar pengalamannya sebagai pangeran Mesir, belajar administrasi, ya, sebagai gembala di Midian, dia belajar kepemimpinan dan kesabaran dalam setiap kehidupan Musa, dan bahkan kelemahannya dalam berbicara membuatnya bergantung kepada Tuhan dan juga kepada Harun. Saudara, Musa adalah karya daripada Tuhan. Ya, Musa adalah buatan Allah, poema Tuhan yang dirancang untuk tujuan yang spesifik, yaitu memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Saudara, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Daripada kalian bertanya, apa kelemahan saya? Tanyalah Bapak Ibu saudari, teman-teman muda. Tuhan, untuk tujuan unik apa Engkau memberi saya latar belakang dan kepribadian ini? Amin. Tanya kepada Tuhan. Daripada saudara hanya mencari kelemahan di dalam setiap kehidupan saudara. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk tujuan unik apa Engkau memberi saya latar belakang dengan kepribadian seperti ini dalam setiap kehidupan saya? Apa tujuannya? Saudara, ayo kita bertanya di dalam hadirat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Buatlah daftar, ya, talenta alami yang Bapak Ibu saudari teman-teman miliki dalam setiap kehidupan kalian semua. Apa talenta alami dalam setiap kehidupan kalian? Apa pengalaman hidup, suka, baik duka dalam setiap hidup saudara yang membentuk setiap hidupmu? Saudara bisa tuliskan itu. Ya, apa yang membuat saya marah? Atau apa yang bisa membuat saya tergerak? Lihatlah daftar itu bukan sebagai daftar kelebihan dan kekurangan, tetapi sebagai bahan baku rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara bisa membuat daftar itu. Saudara bisa menulis dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudari, teman-teman muda dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa, ya, berhentilah membandingkan hidup kalian dengan orang-orang muda yang lain, dengan keluarga-keluarga yang lain. Kalian tidak bisa menjadi karya agung dengan menjiplak karya agung orang lain. Fokuslah kepada kanvas yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Fokuslah kepada kanvas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Berhentilah membanding-bandingkan hidupmu.
Inilah yang pertama, saudara diingatkan fondasi identitas kita. Kita adalah karya agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita semua ya pada kesempatan saat hari ini diingatkan, kita dicipta untuk bercahaya. Jadi temukanlah potensi ilahimu dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara ada panggilan universal untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, ya kita ini adalah terang dunia. Yesus dengan tegas menyatakan, kamu adalah terang dunia. Ini bukan perintah untuk menjadi terang, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi ini pengakuan tentang identitas kita yang sejati. Kamu adalah terang. Bukan supaya kamu menjadi terang, tetapi kamu adalah terang. Inilah identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah terang di dalam setiap kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Matius 5 ayat 14 sampai 16, ada kata di sana, kota di atas gunung. Saudara, terang itu bersifat publik. Terang itu bersifat publik. Kita ini bercahaya bersama-sama sebagai tubuh Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi terang itu bersifat publik, ya tidak saudara ya simpan di rumah saudara, di kamar saudara. Kota di atas gunung, ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, ada di sana dikatakan pelita di bawah gantang. Saudara, ternyata terang itu dimaksudkan ya untuk dilihat, bukan untuk disembunyikan. Banyak orang menyembunyikan terang ya dalam setiap kehidupan mereka karena mereka takut, karena mereka rendah diri, atau juga mungkin karena mereka merasa sudah nyaman dalam setiap kehidupan mereka. Akhirnya mereka menyembunyikan pelita di bawah gantang sehingga terang itu tidak kelihatan, tidak nampak kepada setiap orang-orang di sekitar mereka. Lalu kemudian yang ketiga, saudara diingatkan, saudara bercahaya di depan orang. Ya jelas tujuannya sebagai orang-orang percaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, biarlah terang kita semua ya bercahaya di depan orang, dan tujuannya jelas, supaya mereka semua yang tidak percaya itu melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita bercahaya memiliki tujuan yang jelas untuk memuliakan Bapa di surga. Potensi ilahi kita dilepaskan bukan untuk pujian diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Bapa dalam setiap hidup saudara dan saya. Teman-teman muda ya, dimanapun kalian berada di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, inilah yang kedua. Terang apa yang ada pada dirimu? Mungkin terang pengharapan di tengah keputusasaan. Ada terang kreativitas di tengah-tengah kebosanan. Ada terang pelayanan di tengah-tengah kebutuhan. Ada terang kebenaran di tengah-tengah kebingungan. Itu semua adalah potensi ilahi yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, inilah poin yang kedua atau bagian yang kedua kita belajar. Panggilan universal dalam setiap kehidupan kita semua. Kita ini ternyata adalah terang dunia. Perkataan Yesus ini bersifat deklaratif. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia tidak berkata, jadilah terang. Tetapi dia berkata, kamu adalah terang. Amin. Kamu adalah terang. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Kamu adalah terang. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Saudara, artinya apa? Ini adalah natur atau sifat baru dalam setiap kehidupan kita yang diterima saat kita lahir baru. Kamu dan saya adalah terang. Dan ingat baik-baik fungsi terang dalam setiap kehidupan kita semua. Dia dapat menerangi, ya, menyingkapkan kebenaran dan harapan di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudari, fungsi terang, dia dapat memandu, menunjukkan jalan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, fungsi daripada terang, dia dapat mengusir kegelapan. Ya, dia bisa mengusir kuasa dosa dan keputusasaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Terang itu tidak bekerja keras untuk menjadi terang. Ia hanya perlu hadir dan tidak perlu ditutupi di dalam setiap kehidupannya. Karena dia terang. Di mana ada terang maka kegelapan itu akan sirna
dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, coba saja matikan lampu di rumah Bapak Ibu Saudari atau teman-teman semua. Ya, kemudian saudara matikan lampu, semua saudara matikan. Lalu saudara ambil lilin ataupun korek api, lalu saudara nyalakan. Ya, saudari yang kasih lihat Tuhan, ketika ada terang, maka kegelapan itu sirna di dalam setiap kehidupan kita semua. Terang itu dapat mengusir kegelapan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita belajar dari Rut. Dia adalah seorang perempuan asing, perempuan Moab dalam setiap kehidupannya. Dia adalah janda miskin yang status sosialnya rendah pada saat itu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Namun terangnya bersinar melalui apa? Melalui kesetiaan yang tulus kepada Naomi. Merawat mertuanya dengan tulus dalam setiap kehidupannya. Terang Rut bersinar melalui kesetiaan yang tulus dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apa hari-hari ini kesetiaan yang tulus yang kita sedang kerjakan dalam setiap hidup saudara kepada Tuhan tentunya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Yuk kita belajar seperti Rut. Ya, kesetiaannya yang tulus kepada Naomi itu bersinar dalam setiap kehidupannya. Dan integritas dalam pekerjaan kasar. Ya, memungut jelai di ladang di dalam Rut pasal kedua. Saudari, ada integritas yang dikerjakan oleh Rut pada saat itu. Dia tidak berkhotbah, dia tidak melakukan mujizat. Terangnya adalah karakter dan kesetiaan yang tidak biasa. Ya, dan hasilnya dia justru ya dapat memandu Naomi dari kepahitan kepada keharapan dalam setiap kehidupannya. Saudara, hidupnya menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Di dalam Matius pasal pertama saudara dapat menemukan hal itu. Terangnya sederhana. Terang daripada Rut alami dan terang itu berdampak kekal di dalam setiap kehidupan Rut pada saat itu. Saudara, mari bercahayalah di bidang setiap kehidupan saudara yang sudah ada. Dimanapun kita, ya, saudara sudah ditempatkan. Di keluargamu, di kantormu, di tempat usaha bisnismu, di kampusmu, di sekolahmu, ya, di grup chat, di lingkungan saudara, tempat saudara tinggal, ya, di keluarga besar. Disitulah kalian adalah terang. Disitulah kalian semua adalah terang. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang pembawa damai dan berkata benar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bercahayalah di bidang yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Enggak usah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Saudara, fokuslah kepada setiap perlombaan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara. Dan bercahayalah di bidang itu. Amin. Bercahayalah dalam kehidupan kalian semua. Lalu kemudian yang kedua, saudara, apa yang sedang menutup terang kamu hari-hari ini? Mungkin rasa malu, mungkin ada trauma, ya, dari setiap masa lalu kalian semua. Atau mungkin ada keinginan untuk diterima oleh komunitas dan lain sebagainya. Ada komitmen Bapak Ibu Saudari yang berlebihan. Mungkin pada hal-hal yang lain dalam setiap hidup saudara. Akui. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, apa yang menutupi terang kita hari-hari ini? Akui dan serahkan kepada Tuhan. Akui dan serahkan kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Saudara, pilihlah satu area kecil ya pada minggu ini untuk bercahaya. Misalnya, ya, minggu ini aku mau bercahaya di mana ya? Oh, di grup WhatsApp. Aku mau bercahaya. Ya, aku mau bercahaya di grup teman-teman sekolah pada waktu dulu. Aku mau jadi cahaya di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, atau mungkin saudari di keluarga besar. Saudara, ayo kita belajar untuk menjadi cahaya Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mungkin di kantor, mungkin di tempat bisnis usahamu. Saudara, ayo. Pilihlah satu area kecil sepanjang minggu ini untuk bercahaya. Ya, di mana saudara bisa bercahaya. Saya akan menjadi orang yang menyebarkan info yang benar dan kata-kata yang membangun. Itu contohnya, Bapak Ibu Saudari. Bukan gosip atau bukan keluhan. Itu pun adalah terang dalam setiap hidup saudara. Sederhana, tetapi spesifik. Saudara bisa sampaikan hal ini atau bisa lakukan di dalam setiap hidup saudara. Inilah bagian yang kedua. Saudara diingatkan ada panggilan universal. Kita adalah terang dunia dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ya, di tema ini kita belajar, kita dicipta untuk bercahaya.
Saudara temukanlah potensi ilahimu, sehingga saudara bisa menemukan tujuan, ya, tujuan kehidupan, dan tentunya panggilan yang unik daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua masing-masing. Saudara, yang ketiga, kita mau belajar untuk menemukan dan melepaskan potensi ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Ada proses yang disengaja lewat hal penemuan ini. Potensi ilahi tidak otomatis berkembang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ia ditemukan dan dia dilepaskan melalui proses yang pertama, saudari, untuk saudara menemukan potensi ilahi dalam kehidupanmu. Ya, saudari yang kasih lihat Tuhan, kalian harus sadar ya, ada sebuah proses yang disengaja dan ini tidak otomatis berkembang, tapi ditemukan melalui proses. Proses yang pertama, saudara, yaitu mengenal sumber terang itu sendiri. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang ketiga sekali lagi, potensi ilahi tidak otomatis berkembang. Ia ditemukan dan dilepaskan melalui proses, yaitu mengenal sumber terang itu sendiri. Mengenal sumber terang itu sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita hanya dapat memantulkan terang jika kita berhubungan dengan sumber terang itu. Ini dapat atau ini bisa didapat melalui doa. Ini bisa didapat melalui penyembahan. Ini bisa didapat melalui perenungan firman Tuhan yang intim dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam doa pada saat hari ini, saudari dikasih oleh Tuhan, atau di dalam persekutuan di channel Pastor Deso dalam Gen Z Level Up ini, saudara, mari bertekad untuk mencari wajahnya dalam setiap hidup saudara. Untuk kita bersama-sama mencari wajah Tuhan dalam hidup saudara. Kenalah sang sumber terang itu, sehingga saudari dikasih oleh Tuhan, hidupmu pun boleh dipenuhi oleh sumber terang itu dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, ya, untuk kita menemukan potensi ilahi dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, yang kedua, terimalah dan rayakan keunikan kita semua. Terimalah, rayakan keunikan kita masing-masing. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena Tuhan menciptakan kalian dengan benang-benang yang unik dalam setiap kehidupan kalian semua. Potensi ilahi kita mungkin dalam bentuk pengajaran, ya, saudara cakap mengajar orang, ya, saudara cakap menjadi guru, ya, saudara cakap mungkin berbelas kasih kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Saudara mungkin cakap beradministrasi, bermanajemen yang baik dalam setiap hidupmu. Atau saudara cakap dalam seni, dalam kepemimpinan, dalam hospitality ketika menjamu orang dalam setiap hidup saudara. Saudara, mungkin saudara bisa betah berdoa berjam-jam dalam kehidupanmu, atau saudara memiliki kebijaksanaan dalam hidup saudara. Ayo terimalah keunikan-keunikan ini dan rayakan itu. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena Tuhan menciptakan kita semua dengan versi kita semua yang unik-unik. Yang setuju katakan amin. Ya, inilah yang kedua saudara diingat, ya, diingatkan dalam setiap hidup saudara. Yang pertama tadi, kenalah sumber terang itu sendiri. Yang kedua, terimalah dan rayakan keunikan kita semua. Dan yang ketiga, saudara, belajarlah mentaati setiap kehidupan saudara. Belajarlah taat, ya, di dalam setiap langkah imanmu, sekecil apapun, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Sebab terang itu mulai bersinar ketika kita taat kepada tuntunan Tuhan. Amin. Terang itu mulai bersinar ketika saudara dan saya taat kepada tuntunan Tuhan.
Bahkan di dalam setiap hal-hal kecil. Saudara, potensi itu seperti biji. Harus ditanam. Harus dikeluarkan dari genggaman dalam setiap hidup saudara dan saya. Taatilah Tuhan. Ya, sekecil apapun langkah iman saudara, taatlah dalam setiap hidup saudara. Dan terang itu akan mulai bersinar ketika saudara taat kepada tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya potensi ilahi itu ditemukan dan dilepaskan melalui saudari ketika saudara dan saya bersedia diproses. Saudara dan saya bersedia diproses di dalam hidupmu. Gandum itu harus mati untuk berbuah, atau biji gandum itu harus mati untuk berbuah. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 24. Seringkali potensi terbesar kita justru ditemukan di dalam titik kelemahan. Ya, di dalam penyerahan kita. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ayo kita belajar bersedia diproses dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara dan saya harus melalui penderitaan. Mungkin saudara dan saya harus melalui keterbatasan di dalam hidupmu. Ada pencobaan-pencobaan yang sering, ya, dalam setiap kehidupan kita semua seringkali menjadi alat Tuhan untuk mempertajam, untuk memurnikan setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dapat menjadi terang yang semakin bersinar dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda, bersedialah diproses. Jangan kalau diproses, aduh Tuhan, aduh aku udah gak sabaran nih Tuhan, aku udah gak mau lagi diproses. Baru juga sehari, baru juga seminggu, baru juga sebulan, baru juga setahun saudari kasih oleh Tuhan. Ayo bersedialah diproses, belajarlah dari kehidupan Abraham, belajarlah dari kehidupan Yusuf. Bagaimana mereka bertahan di dalam setiap proses Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, ayo kita belajar potensi ilahi itu adalah kapasitas yang Tuhan tanamkan. Potensi ilahi adalah kapasitas yang Tuhan tanamkan. Tetapi ingat, perlu dikembangkan melalui hubungan dengan Tuhan dan ketaatan kepada firman. Amin saudari. Ya, Tuhan sudah memberikan potensi ilahi di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Tuhan sudah memberikan, sudah menanamkan potensi itu di dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara dan saya perlu mengembangkan itu semua. Di dalam apa? Melalui hubungan dan ketaatan. Ini seperti talenta dalam perumpamaan talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, Tuhan memberikan modal ya di dalam setiap hidup kita semua. Itu grace, itu kasih karunia. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang berikan 1 talenta. Saudara, itu grace daripada Tuhan. Jangan banding-bandingkan, kenapa dia dapatin 5, kok aku cuman 1. Kenapa dia 2, kok aku cuman 1. Kenapa dia 5, kok aku 2. Jangan banding-bandingkan demikian, itulah kasih karunia. Tuhan memberikan grace-nya, kasih karunia-nya sesuai dengan setiap kapasitas kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudari, grace-nya itu adil. Ya, jadi saudara jangan bertanya kenapa Tuhan kok dia diberikan 5, aku cuma 2 Tuhan. Jangan Pak Bu, ya, karena Tuhan yang perlu saudara ingat dalam setiap hidup saudara dan saya, Tuhan itu memberikan modal dalam hidup kita semua. Dia memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara dan saya, semua diberikan. Dan Bapak Ibu Saudari, selain saudara dan saya, Tuhan berikan modal dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara diingatkan untuk kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Saudara diberikan tanggung jawab, bukan hanya diberikan kasih karunia untuk mengelola talenta itu. Saudara dan saya diberikan tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya. Apakah saudara dapat dipercaya untuk mengembangkannya dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, prosesnya seringkali melibatkan pembentukan lewat tekanan, seperti Yusuf yang dibentuk melalui sumur, melalui perbudakan, melalui penjara, yang melalui godaan-godaan dalam setiap kehidupan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sampai dia menjadi pemimpin, Yusuf berhasil untuk melakukan dan menemukan setiap potensi ilahinya dalam setiap kehidupan Yusuf. Sehingga hidupnya dapat menjadi berkat buat satu negara, Mesir pada saat itu, dan bahkan buat seluruh keluarga besarnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih Tuhan, ya, yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lihatlah juga dari tokoh yang bernama Petrus. Saudara, lihatlah prosesnya. Ada potensi dasar dalam setiap kehidupan Petrus. Dia passionate sekali dalam setiap kehidupannya. Dia seorang leaders, seorang pemimpin yang natural. Dan dia juga berani di dalam setiap kehidupannya. Itulah potensi dasarnya di dalam setiap kehidupan daripada Petrus. Lalu kemudian saudara kasih lihat Tuhan, dia bukan hanya memiliki potensi dasar, tetapi juga ada proses pembentukan, ya, di dalam setiap kehidupannya. Dia juga mengalami kegagalan dalam setiap kehidupan Petrus. Dia menyangkal Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26, ya, saudara kasih lihat Tuhan. Dan ya, tentunya Petrus mematahkan kepercayaan dirinya yang berdasarkan kedagingan dalam setiap kehidupannya. Saudara, itulah penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi ini pun pembentukan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan Petrus. Lalu kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, ya, Petrus pun setelah dia melakukan itu semua, dia juga dipulihkan. Dia juga dibebaskan. Yesus memulihkannya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Saudara, Yesus mengisi kehidupan Petrus dengan Roh Kudus di dalam setiap kehidupannya. Saudara, potensi ilahinya, kepemimpinan, keberanian sekarang dimurnikan oleh kerendahan hati dan oleh ketergantungan kepada Roh, kepada Allah yang hidup. Dan hasilnya, saudara, ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dalam Kisah Para Rasul 2. Saudara, luar biasa kalau kita lihat bagaimana Petrus, ya, kita lihat prosesnya. Potensinya itu dilepaskan setelah Bapak Ibu Saudari, mungkin dia punya jiwa juga yang retak, yang patah ketika dia sudah, ya, Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan menyangkal Yesus. Tetapi ingat baik-baik di dalam setiap kehidupan Petrus, ya, dia juga mau dibentuk dalam kehidupannya. Saudara, mari kita belajar pada poin atau bagian yang ketiga ini untuk menemukan dan melepas potensi ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat baik-baik, mulailah dengan yang ada. Amin. Mulailah dengan yang ada. Saudara, mungkin ada satu talenta di dalam setiap hidup saudara. Dan itu pun mungkin juga terlihat kecil, ya, atau hal terkecil yang kalian punya. Tetapi jika itu diberdayakan, saudara, itu akan ditambah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, pertanyaannya, apa satu talenta yang bisa kalian pakai, kalian gunakan untuk melayani Tuhan di keluarga kalian, di gereja kalian? Ya, kalian pernah kenal, ya, namanya Nick Vujicic, ya, saudarain kasih lihat Tuhan. Dia mungkin tangan tidak ada, kakinya seperti itu, ya, orang Australia kalau tidak salah, tetapi penginjil yang Tuhan pakai dalam setiap kehidupan masa kita hari-hari ini. Nick Vujicic, ya, Bapak Ibu saudarain kasih lihat Tuhan. Ya, satu ketika dia meratapi setiap hidupnya. Kenapa saya punya tubuh seperti ini? Kenapa saya punya tubuh tangan yang seperti ini? Bahkan tinggi yang seperti ini dan lain sebagainya. Sampai dia mau mengakhiri hidupnya lewat testimoninya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia mau mengakhiri hidupnya sampai mamanya menyelamatkan dia. Dan akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia dipulihkan dari setiap peristiwa itu. Dan Tuhan pakai setiap kehidupannya. Saudara, mari temukan satu talenta di dalam setiap hidup saudara. Hal terkecil apapun yang kalian punya, jika diberdayakan saudara dikasih oleh Tuhan, maka biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin saudara bisa membantu secara logistik dalam hidup saudara. Ada korban banjir, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara bisa membantu. Saudara memberikan tenaga bantuan dalam setiap hidup saudara. Mungkin juga dalam setiap kehidupan kalian semua, kalian orang yang bertahan untuk mendengar curhatan teman. Ya, kalau saya pribadi nggak terlalu suka lama-lama mendengar curhatan orang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi mungkin ada orang-orang yang punya, saudari dikasih oleh Tuhan, kemampuan, ya, atau talenta di dalam setiap kehidupannya untuk mendengar curhatan teman. Ya, setelah dengan sabar setengah jam, 1 jam dia mendengar. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, dia mendoakan. Ada loh yang sabar seperti itu. Kalau saya mungkin 10 menit, 15 menit, nanti setelah dia ceritakan, oh ya pada intinya seperti itu ya Bapak ya, Ibu ya. Yuk kita berdoa. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Ada yang sabar mendengarkan curhatan teman. Ada yang juga bisa mungkin membuat konten-konten yang positif. Ada yang mungkin pintar dalam dunia AI. Ada yang mungkin pintar di dalam dunia engineering, Bapak Ibu Saudari, dalam komputer dan lain sebagainya.
Saudara, ayo kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Kembangkanlah talenta-talenta ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu ya dalam hidup saudara. Lalu kemudian saudara secara praktis, saudara juga bisa melakukan hal ini. Lihatlah masa lalumu dengan mata yang baru. Ya, daripada saudara mengutuk luka ataupun saudara membuka setiap pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kalian di masa lalu kalian, bawalah dalam doa. Amin. Bawalah dalam doa. Tuhan, bagaimana Engkau ingin memakai pengalaman pahit ini untuk menghibur orang lain yang sedang mengalami hal yang serupa. Amin. Saudari kasih oleh Tuhan. Ayo, itulah pelepasan potensi ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi jangan sampai pengalaman pahit akhirnya saudari kasih oleh Tuhan membuat kamu dan saya kecewa seumur hidup dalam hidup saudara. Tetapi biarlah lewat pengalaman-pengalaman pahit itu saudara berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan, bagaimana Engkau ingin memakai pengalaman pahit ini untuk menghibur orang lain yang sedang mengalami hal yang serupa. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan berarti satu kebetulan. Tidak ada satupun yang kebetulan maksud saya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari bersama-sama dalam kehidupan kita semua, inilah yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, ayo kita melangkah di dalam ketaatan-ketaatan yang kecil. Tuhan itu membimbing orang yang bergerak. Ya, bukan orang yang diam saja. Orang yang bergerak Tuhan membimbing. Jika kalian merasa Tuhan menaruh beban ya untuk mendoakan orang sakit, berdoalah buat orang yang sakit itu. Saudara, jika Tuhan menaruh beban untuk saudara menyekolahkan ada seorang anak yang tidak mampu, saudara sekolahkanlah anak itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau Tuhan menaruh beban untuk kamu melayani di panti asuhan, di panti yang jompo, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang yang sudah tua. Saudara, jika saudara Tuhan taruh beban itu, maka layanilah di sana dalam setiap hidup saudara. Amin. Mulailah dengan mendoakan orang-orang di keluargamu, ya, di dalam setiap hidupmu. Mungkin mereka yang punya beban, punya masalah, punya sakit. Mulai doakan setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah keluargamu. Jika saudara merasa dipanggil untuk mengajar, mulailah dengan memimpin PA yang kecil, pemahaman Alkitab, kelompok sel kecil. Atau saudara bisa menjadi guru sekolah minggu. Atau saudara bisa menjadi guru di sebuah TK dan lain sebagainya. Atau saudara juga bisa menulis renungan-renungan singkat. Biarlah potensi-potensi ini dilepaskan ya di dalam aksi, bukan hanya di dalam angan-angan. Saudara pengen menjadi pribadi yang sukses, berhasil. Yang saudara tonton cuman orang-orang sukses berhasil saja, tetapi tidak pernah saudara aksi. Saudara tidak pernah beraksi untuk belajar dalam setiap hidup saudara. Wah, saya ini hari-hari ini bersama istri rindu ya untuk bisa belajar berbahasa Inggris. Bapak Ibu Saudari, rindu saja ya. Wah, kami pengen bisa dan lain sebagainya. Tetapi kalau enggak bisa, kalau tidak dipraktekkan Bapak Ibu Saudari, maka ini hanyalah angan-angan di dalam setiap kehidupan kami. Ya, maka ya saudari yang kasih oleh Tuhan, saya bersama istri, khususnya istri saya, dia belajar terus setiap hari. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Supaya dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, ini salah satu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita mengerjakan bagian kita semua. Menggali potensi, mengembangkannya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan mencipta kita sebagai karya agung. Itulah identitas kita. Tuhan menempatkan kita sebagai terang dunia. Saudara, itulah panggilan kita semua. Dan Tuhan memproses kehidupan kita, saudara, untuk melepaskan potensi ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Tugas kita adalah percaya. Amin. Tugas saudara dan saya adalah percaya akan rancangan Tuhan. Dia hadir dalam keberadaan kita semua. Dan saudara perlu taat pada setiap langkah-langkah kecil dalam setiap kehidupan imanmu kepada Tuhan. Saat kita melakukannya, kita akan menemukan tujuan hidup yang terdalam. Yaitu untuk memuliakan Bapa yang di surga dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin malam hari ini, atau saudara mungkin menontonnya pagi atau siang hari, ya, saudara merasa tidak istimewa hidup saudara. Saudara merasa hidup saudara biasa-biasa saja. Dengarkan ini baik-baik. Tidak ada terang yang biasa di mata Tuhan. Bahkan lilin kecil di ruang yang gelap itu lebih berharga daripada lampu sorot, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan.
betul? Daripada lampu sorot. Lilin kecil itu sangat berharga. Ya ketika semua mati lampu Bapak Ibu Saudari, lilin kecil itu di ruang gelap itu lebih berharga daripada lampu sorot, Saudari. Dunia ini gelap, ya di sekitarmu juga terkadang mengajar kita semua atau kita melihat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Saudara, terang kalian dibutuhkan. Ayo, pada kesempatan saat hari ini, Tuhan memanggil kita semua untuk berhenti menyembunyikan terang itu karena rasa takut dan rasa tidak mampu. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menerima identitas kita sebagai karya agung. Saudara adalah terang dunia dalam setiap hidupmu dan hidupku. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk mengambil langkah iman, untuk melepas potensi ilahi itu, dimulai dari setiap lingkungan terdekat kita semua. Saudara, saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Mari bersama-sama, saudara, jadi apa yang menjadi keputusan kita pada saat hari ini? Apakah kita akan tetap membungkus terang kita dengan selimut rasa takut? Atau saudara membungkus terang saudara dengan kenyamanan? Atau saudara, ayo kita akan berkata, Tuhan, inilah aku. Dengan segala keunikan dan lukaku, dengan talenta yang kelihatannya biasa dan masa lalu yang tidak sempurna, pakailah aku ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, Gen Z dimanapun kalian berada. Lihatlah salib Kristus. Di kayu itu, Yesus membuktikan kasih-Nya yang lebih besar daripada kegagalanmu. Kuasanya lebih kuat daripada kelemahanmu. Dan rancangannya lebih indah daripada setiap keraguan-keraguanmu semua. Dia yang mati untukmu. Ya, saudara, mari. Biarlah saudara dan saya boleh percaya. Dan saudara punya hidup yang penuh dengan tujuan di dalam Tuhan. Saudara, Dia yang bangkit itu memberi kuasa agar kita semua bangkit dari kubur rasa tidak berharga dalam kehidupan kita semua. Dan saat hari ini, saudara, bukan tentang seberapa besar terangmu, tetapi tentang seberapa beraninya kamu menyalakannya dalam hidupmu. Bukan tentang seberapa sempurna karyamu, tetapi tentang seberapa siap kamu menyerahkan kanvas hidupmu kepada sang pelukis kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Gen Z, mungkin besok dunia tidak akan memberondong namamu, tidak akan mencatat namamu di headline koran, ya, mungkin di lambe turah dan lain sebagainya, ya, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Mungkin besok dunia tidak akan mencatat namamu, tetapi satu jiwa yang terhibur oleh karena kata-katamu, satu jiwa yang terhibur oleh karena doamu, satu orang yang menemukan harapan karena kesetiaanmu. Satu generasi itu bisa diubahkan karena ketatan kecilmu itu. Saudara, itulah mahakarya yang kekal di dalam setiap hidup kita semua. Mulailah dari saat hari ini. Hiduplah bukan untuk Bapak, Ibu, saudari meninggalkan jejak saja, tetapi belajarlah untuk meninggalkan terang dalam setiap hidup saudara. Sehingga orang-orang di belakangmu, di generasi di bawahmu, mereka dapat melihat jejak karena ada terang yang kau munculkan dalam setiap hidupmu. Saudara, ingat baik-baik, tidak ada lilin yang terlalu kecil untuk mengusir kegelapan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan tidak ada hidup yang terlalu biasa untuk dituliskan dalam sejarah kekalnya. Ketika kamu berjalan, ya keluar, ya Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan dari rumahmu, mungkin setelah selesai dari channel ini, saudara bawalah terang itu. Biarlah mereka semua melihat perbuatan baikmu, kebaikan-kebaikan yang sederhana yang saudara lakukan setiap harinya, kesabaran yang tidak biasa dalam setiap kehidupan kalian semua, dan integritas yang teguh. Dan mereka, saudari, tidak akan berkata, alangkah hebatnya orang itu, tetapi mereka akan berbisik, alangkah hebatnya Tuhan orang itu. Amin, saudari. Alangkah hebatnya Tuhanmu, karena memang, saudari, kamu belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sederhana. Ada kesabaran yang tidak biasa dalam hidupmu. Dan tentunya ada integritas yang teguh dalam kehidupan kalian semua. Saudara, hidupmu dan hidupku adalah surat yang terbuka. Hidupmu dan hidupku adalah surat Kristus yang terbuka. Dibaca oleh dunia ini. Dan pastikan isinya memuliakan pengirimnya. Amin. Isinya
memuliakan pengirimnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara menyadari kita dicipta untuk bercahaya, sehingga kita dapat menemukan tujuan hidup kita semua yang sesungguhnya. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, pada saat hari ini kami berdoa di hadapan-Mu bukan sebagai orang-orang yang tidak berharga, tetapi sebagai karya agung-Mu yang sedang dalam proses. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang mengubahkan, yang memberkati kami semua saat hari ini. Bahwa kami adalah Tuhan, karya agung-Mu, terang dunia dan tempat tinggal Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Maka dengan kerendahan hati dan keberanian dari Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Ambillah Tuhan talenta kami, ya Tuhan, baik yang 1 talenta maupun yang 5 talenta. Pakailah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ambillah kepahitan-kepahitan kami dan ubahlah menjadi belas kasihan dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa, ambillah kelemahan kami dan genapi dengan kuasa-Mu. Ambillah setiap ketakutan-ketakutan kami dan gantilah dengan iman yang berani untuk bercahaya di tengah-tengah dunia kami yang gelap. Saat hari ini ya Tuhan, kami berkata ya atas panggilan-Mu. Ya, untuk menjadi terang di sudut yang gelap yang Engkau tempatkan dalam setiap hidup kami. Ya, untuk menjadi jawaban atas setiap doa seseorang. Ya, untuk hidup bukan lagi bagi diri kami sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi setiap hidup kami. Penuhilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapakku, hingga melimpah. Sehingga dari hidup kami mengalir sungai-sungai air yang hidup, yang membawa kemanapun kami pergi. Ya Allahku, terima kasih. Biarlah Tuhan terus ajar kami agar Engkau yang dimuliakan di dalam setiap hidup kami. Kami berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, bukan hanya mengisi ruang pikiran kami semua, tetapi mulai dari setiap langkah kecil dalam setiap kehidupan kami. Ketika mungkin kami senyum yang tulus, kata-kata yang membangun setiap kehidupan orang-orang yang kami temui, dan tangan yang rela menolong bagi sesama kami semua. Percayalah dalam setiap hidupmu kepada Tuhan. Biarlah hidupmu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh terus menjadi surat Kristus yang Tuhan pakai bagi kemuliaan namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah berkat ini Kau terima dalam setiap hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang Kau kasih, orang tuamu, sahabat-sahabatmu. Terlebih dalam setiap kehidupan dan jiwamu, Tuhan merahmati setiap kehidupan kalian semua. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati, pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudari, selesailah sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan hari ini dalam program Gen Z Level Up for Jesus. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Saya mengundang kalian semua setiap Selasa dan Kamis malam jam 7 malam Bapak Ibu Saudari untuk bersama-sama ya ada di dalam program Gen Z Level Up for Jesus. Saudara, dan juga saya mengundang setiap Senin sampai Sabtu ada program namanya Bagus Banget setiap pagi. Ya, refresh dan reset di channel Pastor Deso juga di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa ikuti saya di TikTok dan jangan lupa saudara juga bisa subscribe di YouTube ya. Tonton pembelajaran-pembelajaran khotbah yang luar biasa. Sangat memberkati iman kita semua. Ya saudari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian yang terberkati. Jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa saudara berbagi gift jikalau kalian terberkati. Buat kalian yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan persembahan-persembahan kalian yang saudara berikan. Ya, persembahan syukur, persembahan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudari, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Bagi kalian semua yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di bundaran orange di atas.
Saudara dapat memberikan lewat BCA, buat orang Indonesia pakailah BCA karena memudahkan. Buat orang-orang di luar negeri, saudara gunakanlah social bus karena juga memudahkan ya. Bapak Ibu Saudari, pilihlah salah satu metode ya, dari bisa saudara menggunakan BCA, juga saudara bisa menggunakan social bus. Mana yang paling memudahkan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan buat dukungan-dukungan kalian. Bagi kalian yang rindu memberikan persembahan itu, saudara ada 3 syaratnya sebenarnya. Yang pertama, saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi saudara selalu tanya, setiap apapun yang saudara kerjakan itu, saudara mau berbuat apapun, saudara tanya sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati, baru saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara terberkati karena pelayanan ini. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak terberkati, saudara cepat-cepat saudara angkat kaki dari pelayanan ini. Ya, maksudnya jangan di channel ini. Bapak Ibu Saudari, daripada pusing-pusingan, Bapak Ibu Saudari, kalau channel ini tidak menjadi berkat dalam hidup saudara, carilah channel yang menjadi berkat dalam hidupmu. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sedang latihan untuk bermurah hati dalam kehidupanmu. Ya, jadi orang Kristen itu memang harus bermurah hati. Ya, setiap persembahan apapun namanya, saudara sedang diajar untuk bermurah hati. Sebagai orang-orang percaya. Itu saja Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika saudara sudah memiliki ketiga hal ini lebih bagus, atau salah satu dari hal ini, maka dukunglah pelayanan ini dengan tulus. Puji Tuhan, sampai bertemu besok pagi dalam program Refresh dan Reset setengah 8 pagi. Jangan lupa bangun pagi-pagi kalau bisa setengah 5 untuk berdoa secara pribadi, atau jam 5 kepada Tuhan secara pribadi. Nanti setengah 8-nya ada di channel ini, kembali di TikTok. Salam dari saya Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, saya mohon undur diri. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Thank you ya buat kalian semua, siapa aja nih nama-namanya yang setia. Thank you Bu Yesti, Asupri, Bu Agnes Simba, Bu Nini Karlina, Bu Wahyu Suroso Hadinata, Bu Kristina Suharti, harus bisa, thank you ya. Rita Fodegel, God bless you ya. Bu Jenti Swendar, Kristi, Femi Inuhan, Yanti Malesi, Nini Gaul, God bless you. Odina, saya nggak panggil bapak atau ibu ya, karena ini kan memang acara anak muda. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu Saudari, karena saya juga nggak tahu kan umurnya kan. Terima kasih ya. Ya akun Odina, Hususu, Eka Wiono atau Winono, Gusti Oka, Suharti Nijati, Rine, Surya Andari, Windarti, Limbai Tawau, ya Sariota, Daniela, Lukina Kina, user 4761127, Yuli Hastuti, Lima Upri, Harmurai, ya siapa lagi nih? Chuan Hua, ya Emily Indah, Abigail Esra, Dina Nainggolan, Mary Elaine Hana, Res dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita ya, Bu Enda, Mika Yuningati dan lain sebagainya. Terima kasih Winbis, thank you ya. Winbis, Bu Kristina, thank you. Buat kalian yang sudah komentar juga thank you ya. Yang sudah tap-tap layar, Pastor Deso mengucapkan thank you buat kalian semua. Saya mohon undur diri ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi esok hari dalam program Gensi, Refresh dan Reset setiap pagi. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tontonlah channel YouTube Pastor Deso sebelum saudara beristirahat, sebelum saudara beraktivitas pagi, atau saudara mungkin lagi macet-macetan ke kantor saudara, ke tempat usaha saudara, atau mungkin lagi istirahat siang. Saudara bisa tonton ya, pembelajaran khotbah-khotbah yang sangat baik, sangat bagus. Tentunya untuk memberkati, untuk saudara menghidupi setiap firman itu dalam setiap hidup saudara ya. Saudara bisa subscribe di YouTube Pastor Deso. Itu saja dari saya. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.